Gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jenis kelamin. Gender merupakan perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sedangkan gender dalam Al-Quran, menurut Dr. Nasaruddin Umar, dalam Jurnal Pemikiran Islam Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2000, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender terdapat di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba, menurut Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam kapasitas sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Dalam Al-Quran bisa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, etnis tertentu, atau kelompok sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 13. Kedua, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi ini. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Seperti dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Selain prinsip-prinsip gender yang telah dibahas oleh Dr. Nasaruddin, terdapat juga ayat lain yang menjelaskan tentang keadilan gender dalam Islam. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Isi dari ayat ini mengandung makna bahwa Islam menolak setiap bentuk diskriminasi gender yang berakar pada budaya patriarkal. Perempuan memiliki hak dan potensi yang sama untuk mengambil peran dalam kehidupan sosial, pendidikan, bahkan politik. Tidak ada pembatasan peran berdasarkan jenis kelamin selama hal itu dilakukan dalam bingkai nilai-nilai ketakwaan. Pemahaman dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui perempuan sama pentingnya dan mulianya dengan laki-laki. Yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dari ketakwaannya terhadap Allah. Ketimpangan yang selama ini terjadi lebih disebabkan oleh budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, bukan ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kajian dan pemahaman terhadap konteks keislaman dengan pembahasan keadilan sangat penting untuk dipelajari agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait konteks tersebut. Adapun hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Dalam Islam, HAM dipandang sebagai hal kodrati yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hak-hak ini bersifat fitri atau alami, tidak dapat dicabut dan harus dijaga serta dihormati oleh individu, masyarakat, maupun negara. HAM dalam Islam mencakup hak hidup, kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan, hak atas harta, dan hak untuk dihormati martabatnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid atau keesaan Tuhan, khalifah atau peran manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Penegasan tentang hak asasi manusia dalam Islam dapat dilihat dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki martabat yang tinggi. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 70, menyatakan bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau status sosialnya. Prinsip ini sejajar dengan nilai-nilai universal HAM yang menjunjung kebebasan, keadilan, dan persamaan hak. Islam juga menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam Islam bukanlah nilai asing, akan tetapi merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Laki-laki dan perempuan dipandang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang. Hak-hak dasar manusia dalam Islam bersifat fitri dan harus dijaga demi keadilan dan kemanusiaan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Adapun pandangan yang membuat Islam memperlakukan perempuan secara tidak adil, itu hanya kesalahkaprahan manusia itu sendiri dalam memahami konteks keadilan dalam Islam. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajarinya dengan pemahaman yang lurus sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab.